Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan minggu ini ya tentang kedinginan rohani ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu winter sonata. Salah. itu judul drakor. Oke, jadi ini yang menarik ya buat saya setelah saya kembali lagi memperhatikan beberapa pesan Tuhan sebelum minggu ini. Bagaimana sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita dan boleh dibilang membekali kita dengan pesan-pesannya, dengan peringatan-peringatannya ya. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita diingatkan tentang untuk kita berjalan dengan iman bukan dengan apa yang kita lihat ya. Karena kita nggak tahu memasuki tahun yang akan datang ini akan seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan udah ingatkan, berjalan dengan iman, jangan dengan apa yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu sering bisa membuat kita takut, bisa membuat kita kecewa, bisa apa aja. Bahkan bukan yang menakutkan aja, hal-hal yang baik pun juga. Kalau kita berjalan dengan apa yang kita lihat, jangan kayak kita, jangan seperti Lot ya. Dia melihat lembah Yordan itu dia bilang seperti taman Tuhan, seperti Mesir. Dan akhirnya dia pilih itu. Nah, kita udah diperingatkan nih, jangan kayak Lot yang melihat yang baik atau melihat yang buruk mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Nah, tapi biarlah kita berjalan sama seperti Abraham yang gak usah pilih lah. Mau yang kiri, mau yang kanan, mau yang apapun kita gak usah pilih, tapi percaya aja sama Tuhan. Nah, kita juga diingatkan untuk membangun kedalaman dari firman Tuhan ya, membangun fondasi. Jadi karena kita nggak tahu memasuki tahun yang akan datang, kita nggak tahu seperti apa yang akan kita hadapi, banjir, air bah seperti apa. Bukan hanya masalah loh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa banjir itu kenapa kita harus membangun fondasi yang kuat karena takut banjir. Banjir itu nggak selalu masalah. Banjir itu bisa aja cara pandang dunia yang terus menerus didengung-dengungkan yang bisa mempengaruhi hati orang. Prinsip-prinsip dunia yang terus dikumandangkan bisa membuat kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita bisa goyah. Bisa akhirnya terbawa banjir, terbawa arus. Nah, minggu ini kita diingatkan tentang kedinginan rohani. Jangan kita pikir bahwa kedinginan rohani, gak mungkin lah. Saya mah gak mungkin ngalamin yang namanya kedinginan rohani. Karena saya masih aktif kok di gereja. Saya masih pelayanan, saya masih khotbah loh gitu. Nah karena kalau kita pakai standar bahwa kita masih ke gereja, masih percaya Yesus, itu nggak bisa dikatakan bahwa kita berarti gue tenanglah, gue nggak dingin rohani gue. Karena kedinginan rohani itu nggak berurusan dengan masalah manusia jasmani kita yang gue aktif kesana, gue aktif gini, gue melakukan ini. Tapi kedinginan rohani itu berurusan dengan roh kita. Namanya juga spiritual rohani, kedinginan rohani ya. Artinya ini berurusan dengan roh kita. Nah, kekuatan roh itu sangat mempengaruhi lama-lama ya. Mungkin kita bisa berjalan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan yang sepertinya ya udah masih berjalan aja gitu. Tapi kalau kita di dalamnya udah dingin, lama-lama maka yang kita lakukan pun semuanya bisa berhenti juga. Atau yang saat ini kita lakukan hanya sekedarnya. Nah, kita diingatkan kemarin tentang dig down deep ya itu. Artinya kita harus ikut Tuhan itu harus terus menggali sampai kedalaman. Gak bisa kita berjalan sekedar-sekedarnya. Ikut Tuhan itu mesti serius. Karena kalau kita gak serius, maka kedinginan itu akan mulai memasuki roh kita. Ya, nah jadi kita mau belajar dari pesan Tuhannya diambil dari 1 Korintus 15 ya, 1 Korintus 15, saya mau baca dari ayat yang 1 Korintus 16 ayat yang kelima, dari yang kelima, saya akan baca dari yang kelima. Rencana Paulus ya. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia.
Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa kalau kita lihat bahwa Rasul Paulus itu ketika dia bekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu nggak ada berhentinya ya, nggak ada berhentinya. Dia pergi dari satu kota ke satu kota yang jaraknya tidak dekat dan tidak pakai kendaraan, tapi dia begitu bergairah untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Di pikiran dia cuman gue mesti tuntas gitu. Nah, makanya ketika musim dingin pun juga, di saat orang-orang mungkin udah kalau musim dingin kita berhenti dulu nggak melakukan apa-apa, nanti udah memasuki musim yang lain baru kita akan mulai. Tapi buat Paulus itu nggak ada yang namanya dia memberikan kesempatan buat diri dia untuk stop dulu gitu. Dia tetap bekerja dan dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi dari sini saya berpikir gini, kenapa Tuhan kasih kita pesan tentang kedinginan rohani ini menjelang kita dalam saat-saat liburan. Nah, banyak kali orang tuh terpengaruh dengan gini, musim dingin terpengaruh, musim liburan juga jadi terpengaruh. Musim liburan akhirnya rohaninya pun libur. Nah, makanya gak heran waktu pandemi kemarin, waktu kita 2 tahun tidak bisa kemana-mana, ya boleh dibilang kita di lockdown, rohani kita juga jadi lockdown. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ya nggak jadi masalah sih dengan liburan dulu gitu ya. Nah, tapi kita mesti liburan itu fisiknya liburan, tapi roh kita nggak bisa liburan. Hubungan kita dengan Tuhan itu nggak bisa liburan. Makanya kalau kita lihat dari kehidupan dari suratnya Rasul Paulus, Paulus itu nggak ada liburnya sama Tuhan. Bahkan setelah dia dari satu kota Makedonia, dia akan terus lagi dia akan sampai ke Efesus. Nah, padahal dia tahu di Efesus itu ada penentang. Tapi buat dia ini sebuah kegairahan. Ada penentang, dia tetap jalan. Nah, kalau kita cuma melihat bahwa ada penentang, kalau gitu kita berhenti dulu. Buat Paulus, dia nggak berhenti. Dia terus memacu rohnya untuk terus bekerja bagi Tuhan, untuk terus menyala-nyala. Dia tidak memberikan kesempatan rohnya untuk cuti, untuk liburan. Nah, artinya banyak hal yang bisa membuat orang bisa berhenti dulu hanya karena, gue lagi bete nih, gak mau datang sama Tuhan. Semuanya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita tidak lagi mau datang sama Tuhan. Nah, dan ini yang kalau kita membiarkan ini berlarut-larut, ini akan masuk kepada yang namanya kita akhirnya menjadi dingin sama Tuhan. Ya, menjadi dingin. Nah, kalau kita lihat bahwa, saya mau mengajak kita untuk melihat gini. Satu kisah yang udah kita sering dengar yaitu tentang orang-orangnya, tentang Daud dan orang-orangnya di Siklak. Ya, kita tahu banget ini kisah tentang Siklak ini. Nah, bagaimana ketika saya merenungkan gini, kenapa orang yang udah pernah yang selalu bersama-sama dengan Daud, bahkan waktu mereka dalam keadaan yang paling di poin yang paling rendah, dikejar-kejar sama orang, sama tukang utang, dan benar-benar bukan siapa-siapa, dan mereka masuk ke dalam gua Adulam bersama dengan Daud, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang perkasa, menjadi orang-orang yang luar biasa, sampai akhirnya mereka perang, ikut berperang, mereka menang, dan ini luar biasa. Daud mendidik orang-orang ini menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan cuma sekedar fisiknya yang kuat, tapi rohnya pun juga kuat. Tapi yang anehnya, berjalannya waktu ketika mereka dihadapan dengan kasus di Siklak, mereka pulang dan mereka menemukan bahwa keluarganya enggak ada, harta bendanya enggak ada, binatang hewan-hewannya semua enggak ada. Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka menangis.
Daud juga nangis. Yang mereka lakukan, mereka ambil batu dan mereka mau rajam Daud. Ini orang-orang yang powerful, yang dulu pernah dididik sama Daud segitu hebatnya. Yang terus menerus berperang dan menang. Ketika menghadapi situasi tentang keluarganya, mereka begitu mudah untuk ambil batu dan mau melempari Daud. Apa yang terjadi sama orang-orang ini? Nah, saya mau mengajak kita lihat di dalam 1 Samuel. Samuel 27. Orang-orang ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Daud. Waktu Daud dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh, mereka bersama-sama terus. Ini orang-orang hebat gitu loh. Nah, di 1 Samuel 27 di sini dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok raja kota Gad. Nah, kita lihat lagi ayatnya yang kelima. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ayat yang ke-7 nih. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi pada waktu itu yang tadinya mereka Daud dengan anak buahnya itu bersama-sama ketika dikejar sama Saul, ada rasa yang namanya bergantung sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, aku percaya Engkau perlindungan kami. Ada seruan sama Tuhan. Tapi ketika mereka akhirnya Daud memutuskan, udahlah tinggal di daerah Filistin aja supaya gak dikejar Saul. Artinya mereka mulai selama 1 tahun 4 bulan mereka membiarkan rohnya nyaman. Jangan main-main loh. Untuk sampai kita nyaman itu nggak perlu lama-lama. 1 tahun 4 bulan. Semua anak buahnya Daud di situ merasa nyaman. Udah nggak harus berseru lagi sama Tuhan karena ada di dalam perlindungan. Nggak usah harus perang lagi karena ada di dalam perlindungan. Yang mereka lakukan cuman makan, tidur. Mereka senang, mereka nyaman. Mereka tidak perlu lagi berhubungan dan bergantung sama Tuhan. Kalaupun mereka harus perang ya, perang sebagai double agent kan, mata-mata di situ. Kalaupun mereka perang, ya mereka perang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dulu mereka perang untuk kepentingan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kalau sekarang perang, dia perang cuma sekedar supaya mereka selamat aja, supaya mereka aman aja. Ya udah, pulang perang nyaman lagi. Udah nggak usah harus melakukan apa-apa. 1 tahun 4 bulan mereka nyaman, membiarkan kekeringan, membiarkan kedinginan rohnya mulai memasuki hati roh mereka. Nah, ini yang terjadi. Makanya ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit, ketika mereka melihat keluarga mereka dalam keadaan yang terjepit, yang hilang, tidak ada siapa-siapa lagi di rumah, yang mereka lakukan, reaksi mereka adalah mengambil batu untuk melempari Daud. Nah, jadi kita dari pesan ini sebenarnya saya diingatkan juga bahwa jangan biarkan kita cuti rohani. Jangan membiarkan kita nyaman rohani. Saudara pernah gak punya pengalaman? Saya pernah punya pengalaman gini. Satu hari saya diajakin sama teman untuk main tenis. Saya udah lama gak pernah main tenis. Jadi sepatu tenisnya saya biarkan aja dan saya pakai. Dan waktu saya main tenis itu amburadul. Karena bertahun-tahun gak dipakai. Dan ternyata pengalaman ini pernah terjadi juga di 2 tahun kita gak kemana-mana, gak pakai sepatu. Begitu
kita pergi ibadah lagi, saya pakai sepatunya berantakan. Karena sepatu memang harus selalu dipakai. Begitu sepatu ini diam, nggak dipakai, begitu dipakai berantakan. Nah ini sama dengan keadaan rohani kita. Ketika kita memutuskan untuk udah nggak pakai acara mau Tuhan-Tuhanan lagi, gue udah nyaman, gue punya uang cukup, udah nggak harus lagi berteriak-teriak sama Tuhan minta uang cicilan, uang sekolah, udah nggak harus lagi berteriak-teriak, udah lagi nyaman-nyamannya. Perhatikan, jangan kita membiarkan kenyamanan merasuki kita. Karena itu membuat kita akhirnya bisa menjadi dingin. Sama yang terjadi sama orang-orangnya Daud. Beda sama Daud. Daud memang walaupun dia 1 tahun 4 bulan ada di Filistin, saya percaya dia tetap punya hubungan sama Tuhan. Makanya ketika problema terjadi, yang dia lakukan dia datang sama Tuhan. Bukan dia melakukan reaksi-reaksi yang salah. Nah, ini yang terjadi sama yang kita baca tentang Paulus juga gitu. Dia tetap melakukan bagian dia untuk terus bekerja buat pekerjaannya Tuhan. Dia tidak membiarkan hal kenyamanan itu menguasai dia. Dia tetap melakukan bagian dia. Nah makanya dikatakan juga bahwa ketika dia harus pergi ke Efesus, dia melihat di Efesus itu ada kesempatan yang baik buat dia. Dia tahu dia di situ dia ada penentang dan di situ dia tahu dia bisa pakai kuasa, dia bisa pakai otoritas, dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa mengeluarkan semua hal-hal yang dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kesempatan. Jadi keputusan kita kok. Kita mau tetap dingin atau kita mau membiarkan kita dingin sendiri atau kita mau tetap bergairah buat Tuhan, semuanya keputusannya dari kita. Harus melihat segala sesuatu yang kita lihat bisa menjadi kesempatan untuk gue tetap bisa menyala-nyala buat Tuhan. Doa pagi. Mungkin buat orang ini, ngapain sih, apalagi sekarang waktunya makin sedikit. Ongkos bolak-balik udah berapa. Belum lagi di sana cuma sebentar terus dengar firman yang gue udah ngerti banget. Buat saya, buat kita harusnya doa pagi menjadi sebuah kesempatan untuk apa? Supaya terus kita menyala-nyala, membuat kita terus bergairah buat Tuhan. Waktu kemarin, waktu lockdown pun juga waktu kita nggak ibadah doa pagi, saya tetap memaksakan diri saya untuk datang doa pagi sekali-kali. Buat apa? Bukannya supaya sok-sokan, bukan. Karena saya tahu saya takut dingin. Saya harus memacu diri saya sendiri supaya apa? Saya bergairah terus buat Tuhan. Nah jadi adalah keputusan kita untuk selalu melihat kesempatan. Wah ada disuruh doa nih. Jangan saya. Ambil itu sebagai kesempatan. Wah untuk pelayanan, jangan saya. Ambil itu buat kesempatan buat kita. Untuk apa? Terus bergairah buat Tuhan. Ada apa yang kita lihat ini bisa membuat kita bergairah buat Tuhan. Ambil kesempatan itu sama seperti Paulus. Di situ dia lihat penentang, di situ dia lihat ini kesempatan baik. Jadi jangan, kadang-kadang gini, kenyamanan membuat kita akhirnya bisa turun. Tapi kalau kita terus bergairah, bekerja, terus melakukan bagian kita untuk pekerjaannya Tuhan, kita akan terus bergairah buat Tuhan. Semuanya keputusan ada di dalam tangan kita. Nah, makanya Daud sendiri pernah bilang di dalam Mazmur bahwa tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar terus. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti latihan. Jadi dia bilang untuk aku belajar di dalam terjemahan yang lain dikatakan latihan. Jangan berhenti exercise sama Tuhan. Untuk hal-hal yang dari Tuhan, kita perlu terus berlatih. Supaya apa? Supaya tetap kita tidak sampai masuk ke dalam kedinginan rohani. Itu bisa kapan orang bisa tiba-tiba bisa rohaninya bisa dingin, itu nggak perlu diundang. Bisa datang tiba-tiba. Nah, gimana supaya kita bisa terus tidak dingin rohani? Ya kita bukan cuma ada di gedung gereja,
kita sendiri secara pribadi harus punya spiritual connection sama Tuhan. Roh kita harus terkoneksi sama satu-satunya sumber. Terkoneksi sama Roh Kudus. Udah gak ada cara lain. Nah makanya kalau kita lihat di dalam Daud waktu dia menghadapi sebuah situasi yang sulit. Ya. Yang dia lakukan apa? Kita selalu baca ini. Dia datang sama Tuhan dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Semuanya keputusan dari Daud. Dia mau menguatkan kepercayaannya sama Tuhan atau dia mau menyalahkan dirinya sama Tuhan. Nah Alkitab gak pernah bilang gini, lalu Daud datang sama Tuhan dan Tuhan menguatkan Daud. Enggak. Adalah bagian kita. Kita yang harus aktif datang sama Tuhan. Kita yang harus menguatkan diri sama Tuhan. Jadi waktu kita sendiri dalam keadaan yang lemah. Pada saat keadaannya kita tahu ini kayaknya gue udah mulai hambar nih sama Tuhan. Udah mulai dingin nih sama Tuhan. Kita sendiri yang harus datang sama Tuhan. Menguatkan lagi percaya kita. Aduh udah malas doa nih gimana ya caranya supaya bisa doa lagi. Datang sama Tuhan dan berdoa. Aduh rasanya udah malas nih baca Alkitab ya, gimana ya supaya bisa baca Alkitab lagi. Ambil Alkitab dan baca lagi Alkitabnya. Udah gak ada cara lain, kita gak bisa tuh, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku gairah. Tuhan bilang gairah semuamu udah gua kasih. Kita yang harus datang sama Tuhan, menguatkan percaya kita sama Tuhan, menguatkan iman kita sama Tuhan. Dan Daud datang sama Tuhan gini, dia bukan cuma sekedar doa, kadang-kadang gini, kita sudah salah persepsi tentang doa. Doa itu sebenarnya tentang kita minta ini, kita minta itu. Daud selalu datang sama Tuhan, dia bermazmur sama Tuhan. Dia memuji Tuhan. Karena waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita lagi ngomong tentang iman, tentang kekuatan, tentang hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan buat kita. Kalau doa tentang kita minta. Nah oleh karena itu biarlah dari pesan ini kita belajar bahwa sepatu aja harus dipakai supaya dia gak berantakan. Iman juga sama. Roh kita harus tetap kita pakai. Makanya ada orang yang Daud suka dengan masuk dalam peperangan. Yosua masuk dalam peperangan. Waktu dia perang terus dia bergairah sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berseru sama Tuhan. Nah dari pesan Tuhan ini. Biarlah kita belajar untuk sama-sama belajar bahwa liburan, musim liburan jangan membuat roh kita juga libur. Tapi kita mau terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Dan adalah sebuah keputusan kita kalau kita sadar nih, gue lagi hambar, gue lagi dingin sama Tuhan. Ambil sebuah langkah, aku datang menguatkan percayaku kepada Tuhan. Aku mulai datang kepada Tuhan dan mulai membaca Alkitab, mulai menyembah Tuhan, mulai memuji Tuhan. Itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Oleh karena itu biarlah kita semua mendapat kekuatan yang baru dari pesan Tuhan ini untuk memasuki tahun 2023. Kita menjadi orang-orang yang tidak dingin. Jangan masuk tahun 2023 dengan kedinginan rohani, nanti bahaya. Karena kita tahu tahun ke depan enggak akan menjadi lebih baik dari tahun yang sekarang. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.